got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts to the block. Halo, selamat malam semuanya. Saya Iriawan Saputra Panjaitan. Di sini saya akan mempresentasikan atau mengerjakan tugas kuliah dari dosen pengampu Pak Baringin Sianipar dengan mata pelajaran komputasi paralel dan terdistribusi. Di sini saya akan mengambil materi tentang pengenalan name service atau pemrosesan data terdistribusi. Pengenalan name service adalah digunakan untuk menunjukkan ke suatu sumber yang beragam dan tersebar seperti komputer, layanan service, file, remote object yang dapat memudahkan pengguna. Selain itu, name service juga merupakan layanan penamaan yang berfungsi untuk menyimpan naming konteks, yakni kumpulan binding nama dengan objek. Tugasnya untuk meresolve nama. Name resolution, binding, dan atribut. Name resolution adalah nama ditranslasikan ke data atau resource. Binding adalah asosiasi antara nama dan objek. Address adalah atribut kunci dari sebuah entitas dalam sistem terdistribusi. Atribut adalah nilai suatu objek properti. Tujuan penamaan adalah yang pertama, identifikasi seorang pemakai menginginkan objek atau layanan A, bukan objek atau layanan B. Yang kedua, memungkinkan terjadinya sharing. Yang ketiga, memungkinkan lokasi independen. Dan yang keempat, memberikan kemampuan keamanan. Jenis nama service adalah yang pertama, username, yang digunakan untuk membuat pemakai merujuk pada suatu objek atau layanan, terdiri dari string of character. Yang kedua, system name, terdiri dari bit string internal untuk sistem, tidak ditujukan untuk manusia. Lebih kompak dari username sehingga dapat dibandingkan dengan lebih efisien. Struktur nama, yang pertama, primitive atau flat names, tanpa struktur internal, hanya string of bits. Digunakan untuk perbandingan dengan UID lain. Tidak membawa informasi lain atau pure names. Sangat berguna dan banyak digunakan karena lokasi sehingga tidak terjadi masalah bagi mobilitas objek. Yang kedua itu partition names. Komposisi dari beberapa nama primitif, biasanya disusun secara hierarki, membawa informasi dan biasanya tidak secara unik mengidentifikasikan objek. Dan yang ketiga, descriptive name, daftar atribut yang secara bersama-sama mengidentifikasikan objek secara unik, membawa informasi, dan DN adalah superset dari PN. Sasaran fasilitas penamaan, yang pertama efisien, yang kedua terdistribusi, yang ketiga tampak seperti global face, yang keempat mendukung pemetaan, yang kelima mendukung dinamik, yang keenam memungkinkan local aliases sehingga pemakai dapat mengekspresikan interpretasi semantik mereka terhadap suatu objek. Name list. Name list terdiri dari dua komponen, yaitu name agents. Name agents berada di client. Bisa satu name agent per client atau satu name agent digunakan oleh beberapa client. Name agents menjadi perantara antara client dan name server. Fungsi name agents memastikan bahwa lokasi name server terlihat transparan bagi client program. Yang kedua, name server. Name agent menggunakan basis data terdistribusi yang terdiri dari nama, lokasi, dan atribut. Beberapa bentuk name list. Yang pertama, name list tersentralisasi adalah name list yang berada pada satu mesin. Dengan kelebihan, layanan cukup dilakukan dengan melihat name list. Waktu yang dibutuhkan antara registrasi objek dan saat objek tersebut dapat diakses sangat singkat.
dengan kekurangan kemacetan atau membatasi availability. Yang kedua, name list terreplikasi penuh, digunakan untuk mengatasi kekurangan name list. Dan yang terakhir adalah name server dan navigasi. Navigasi dan name server di sini memiliki arti petunjuk pengaksesan nama data dari lebih dari satu name server. Yang di dalamnya terdapat 3 metode, yaitu iteratif navigasi, yang kedua non-resource, dan resource server control navigasi. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.